mendapatkan bocoran film India sampai tuntas. Film India kali ini yang akan dibocorin adalah Samrat Prithviraj. Diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Prithviraj Chauhan, Manushi Chilar sebagai Sanyo Gita, Manoj Vij sebagai Muhammad Gori, dan Sonu Sood sebagai Chan Bardai. Mau sapa-sapa dulu ya yang sempat komen, hello ZZ apa kabar, dibacanya Z gitu ya. Terus ada Siti Islamiyah, ada Ansori 101, terus Bintang Aquarius Official. Ada juga Yudhistira Rio. Lanjut mau sapa juga namanya Lola Bunda 1521, Rosa Sirwood Yanan. Terus ada lagi akun yang namanya Dartika. Ada juga Maya Paramita, Satria Buana, dan terakhir ya untuk kali ini ada yang namanya Natalia Edowai Maga. Makasih ya buat semua yang support channel ini. Pokoknya yang lagi nonton nih, pokoknya semua lah ya. Semoga rezekinya melimpah. Yang jomblo segera dapat pasangan yang gak bikin sakit hati mulu. Buat yang udah punya pasangan juga semoga langgeng sampai kapanpun. Bahagia, sehat, dan sentosa buat semuanya. Amin. Di awal film ceritanya di Ghazni, masa lampau banget lah ya, ini masa-masa sejarah lah pokoknya. Seorang sultan lagi menahan Raja Prithviraj yang punya kemampuan luar biasa. Pendengarannya itu sangat tajam sedari kecil. Di sini Prithviraj emang kelihatan memang nggak bisa lihat gitu guys, tapi karena dia punya kemampuan yang luar biasa, dia mampu menghadapi 3 singa yang menyerangnya di tengah arena yang dibuat oleh sultan ini. Kemudian cerita kita flashback dulu ya ke beberapa waktu sebelumnya. Prithviraj adalah seorang raja yang memang gak kenal rasa takut dan gagah berani. Seluruh rakyatnya dan prajuritnya itu sangat mencintainya. Nah sekarang nih ceritanya sang raja itu melindungi seorang bernama Mir Hussain. Sultan mengutus anak buahnya untuk memberi pesan ke Prithviraj supaya mengembalikan Mir Hussain. Karena menurut sultan yang dilakukan sama Raja Prithviraj itu sebuah kesalahan besar katanya gitu. Lah, padahal Prithviraj ini nggak dalam rangka menahan Mir Hussain loh, tapi justru ingin melindunginya gitu. Jelas Prithviraj menolak permintaan sultan. Jadi Mir Hussain dan juga Sultan Gori ini tuh mereka bersaudara. Jadi mereka tuh bertentangan karena Hussain itu dekat dengan seorang penari yang namanya Citraleka. Mereka itu saling cinta terus kabur. Ngamuklah Sultan Gori ini. Tapi Raja Prithviraj menghargai kisah cinta mereka. Prithviraj malah mau melindungi mereka dan berjanji akan membantu mereka dan membawa ke kerajaan. Sultan Gori pas tahu masalah ini nih ya tambah marah dong. Perseteruan antara Raja Prithviraj dari Hindustan dengan Sultan dimulai deh nih. By the way, ini adalah Paman Kanha. Dia ini memang ditutup matanya karena dulu sempat membunuh tamunya raja. Jadi ceritanya Raja Prithviraj ini mau mencongkel matanya gitu, mau dihukum. Tapi nggak jadi karena dia akhirnya ingat karena ini pamannya dan ini adalah paman kesayangannya juga gitu. Jadi ya udah, pengganti hukumannya adalah matanya ditutup. Sang paman ini paling gak suka dan pasti akan melawan orang yang berani terhadap Prithvi. Jadi Prithvi itu adalah panggilannya keponakannya gitu. Tapi karena perang akan dimulai, Prithvi meminta pamannya untuk membuka tutup matanya. Dan inilah dia, perang dimulai antara Prithviraj dan juga prajuritnya ya melawan Sultan Gori dan juga prajuritnya. Banyak banget nyawa melayang di antara dua kubu ini. Bahkan Mir Hussain pun di sini terbunuh. Sampai akhirnya Sultan bertarung 1 lawan 1 dengan Raja Prithviraj. Dan singkatnya, kubu Prithviraj lah yang menang. Tapi sebenarnya Sultan gak langsung dibunuh. Dia malah ditahan aja. Paman Kanha udah jelas pengen banget memenggal kepalanya sang sultan. Tapi anak buah kepercayaannya Prithviraj bilang kalau saat ini belum takdirnya sang sultan meninggal katanya gitu. Dia tuh kayak punya penglihatan gitu loh kapan sultan akan mati. Katanya sultan akan mati saat dia terbunuh dan bersamaan dengan saat Prithviraj juga mati. Kok serem gini ya. Tapi ternyata memang sultan gak dibunuh oleh Prithviraj. Menurut Prithvi, si sultan ini bahkan gak pantas dihukum kematian gitu deh. Karena dia tuh pengecut dan suka merendahkan perempuan.
Katanya kematian hanya untuk mereka yang pemberani. Waduh, dan oke, sang sultan dibebaskan. Cerita selanjutnya adalah tentang Raja Prithviraj yang akan dinobatkan menjadi Raja Delhi. Nah, Raja Kanauj meminta orang kepercayaannya datang ke Prithviraj. Jadi Raja Kanauj ini mau minta setengah dari Delhi. Lah, kalau nggak disetujui oleh Prithviraj, ya alamat bakal perang, katanya gitu. Prithviraj pun menerima undangan perang tersebut. Jadi emang ya udah mau perang aja gitu. Nah, sementara itu di kerajaan Raja Kanauj itu udah dengar kabar kalau Prithviraj memilih perang daripada menyerahkan setengah Delhi kepadanya. Nah, si raja marah dan membuat patung Prithviraj yang berdiri di gerbang mereka. Itu artinya mau merendahkan Prithviraj, seakan-akan Prithviraj ini menjaga gerbang kerajaan dari Raja Kanauj. Sang putri Sanyogita ini bete banget karena ternyata dia tuh jatuh cinta loh ke Prithviraj. Dia menentang kelakuan ayahnya itu. Sang ayah juga marah besar pas tahu tuan putri Sanyogita, anaknya sendiri, jatuh cinta ke musuhnya. Ibunya sang putri udah berusaha nasehatin nih. Gimana pun juga putri Sanyogita nggak bisa nikah sama Raja Prithviraj gitu. Putri nggak punya hak memilih karena pernikahannya pokoknya tuh apa kata ayahnya lah dan bersifat politis, katanya begitu. Akhirnya sayembara memilih suami untuk Sanyogita dilaksanakan nih. Di tengah acara ini sang putri dengan tegas mengumumkan kalau dia nggak mau ada tradisi ini. Dan gimana ceritanya ya? Pokoknya tiba-tiba Prithviraj dan pamannya dan beberapa prajurit itu tiba-tiba muncul. Di sini Prithviraj ngeliat patungnya tuh dikalungin gitu. Dia langsung tahu kalau itu adalah ulah putri Sanyogita. Ya udah, langsung dia diajak ke kerajaannya. Plus beberapa anak buah sang putri pun ikut. Wih, Raja Kanauj marah bener-bener deh ya. Tapi ibu putri Sanyogita akhirnya luluh dan meminta Prithviraj membahagiakan anaknya. Nah guys, sebenarnya dari pihak Kanauj sebenarnya sudah ada yang ngasih saran supaya menghentikan niat untuk perang. Begitupun di pihaknya Prithviraj, ada yang ngasih saran supaya Prithviraj mengembalikan Sanyogita dulu ke orang tuanya gitu. Lalu nanti akan dibantu membuat pernikahan. Tapi Sanyogitanya juga gak mau. Mereka akhirnya menikah dan benar-benar menjalani hari-hari penuh cinta. Tapi dibalik itu, kedua kerajaan ini masih tetap loh, masih inget sama persiapan perang. Dan guys, Prithviraj dan juga istrinya Putri Sanyogita nih ya, dan juga beberapa pengawal yang lainnya lagi pergi ke kuil gitu. Sementara mereka berdoa dan menikmati waktu, paman Kahna dan prajuritnya Raja Prithviraj sedang bertarung melawan orang-orangnya Raja Kanauj. Aduh, ini kegiatan yang sangat kontras banget deh pokoknya. Satu persatu di pertarungan ini tumbang. Chan di sini juga kayak udah nggak bisa apa-apa, kayak pasrah dengan penglihatan takdir yang dia lihat. Paman Kanha tertembak panah berkali-kali dan dia meninggal dunia dalam keadaan memenangkan pertarungan. Pesan terakhir sang paman adalah dia minta sang Raja Prithviraj tidak boleh berduka cita atas kematian prajuritnya, dan dia juga minta abunya diolesin ke alis sang raja. Ini adalah paman kesayangannya raja loh, mereka tuh deket banget. Jelas dong Prithviraj berduka banget. Selanjutnya nih di istananya Prithviraj terjadi sedikit perdebatan. Ada yang bermasalah kalau istrinya raja itu duduk di tahta juga gitu, karena mereka merasa wanita tidak seharusnya ada di sini. Apalagi beberapa dari mereka tuh masih sensi, masih nggak terima karena pertarungan sebelumnya mengakibatkan banyak pejuang mereka yang meninggal dunia. Dan perang itu kan melawan tempat asalnya sang putri Sanyogita. Tapi Raja Prithviraj ini termasuk yang banget dia menghargai perempuan gitu, dan dia menjunjung kesetaraan. Jadi si raja ini malah mempersilahkan istrinya membela diri, dan bahkan raja mengumumkan kalau akan ada banyak keputusan yang nantinya diputuskan oleh istrinya, alias ratunya Prithviraj. Sementara itu kita kembali nih ke kerajaannya Sultan. Jadi Sultan tuh kena hasut nih untuk mengambil Delhi dan menghancurkan Prithviraj. Perang lagi. Nah, di saat malam hari Sultan dan pasukan itu lagi ngatur strategi. Dan di sini ternyata Sultan tuh sadar kalau kubunya dia tuh bakal kalah. Karena menurut dia dan pasukannya nih ya,
Prithviraj dan juga orang-orangnya Prithviraj ini begitu emosional untuk membela tanah air mereka. Mereka tuh menganggap tanah air itu ibu pertiwi gitu katanya. Ya udah, karena kekuatan itulah, jadi pasti Prithviraj dan pasukannya akan menang, katanya Sultan begitu. Nah, karena dia sultannya ini ya ngerasa bakal kalah, pakai cara licik lah dia untuk menghancurkan Prithviraj gitu. Saat mereka semua tidur, diam-diam tenda dan juga pasukannya Prithviraj ini orang-orangnya dibakar dan dibunuh. Gila. Pas Prithviraj sadar dibangun dari tidurnya, dia mau gak mau ngalah demi melindungi pasukannya. Dan Prithviraj kalah dengan prajurit dia yang banyak banget terbunuh karena dicurangi. Astaga, kesian banget. Nah, di istananya Prithviraj sendiri, akhirnya ratu dan yang lainnya tuh ya udah denger kabar menyedihkan ini. Ratu dan juga para istri pejuang kerajaan bersiap mengorbankan jiwa mereka untuk masuk ke api suci. Aduh, kok jadi gini guys? अपने वीरों को हम अपने आंसुओं की नहीं Raja Prithviraj ini dipasung dan dibawa ke kerajaannya Sultan. Nah, di waktu yang bersamaan ratu yang sudah menceburkan dirinya ke api suci, dia mengorbankan jiwanya karena kekalahan kerajaannya. Sedih banget loh. Nah, sementara itu kita ke kerajaan Kanauj dulu ya. Akhirnya mereka ikut berduka dong, parah loh. Ya iyalah, kan anaknya. Anak sematawayangnya mengorbankan jiwa loh. Ibunya Putri Sanyogita ini udah lemes, sedih. Tapi dia bisa protes ke suaminya. Dia bilang, Raja Kanauj, lihat nih ya, anak kita tuh mengorbankan dirinya loh, meninggal dunia akibat kamu yang pengen banget memenuhi kebutuhan balas dendammu, katanya gitu. Raja Kanauj udah deh gak bisa bilang apa-apa, cuma nunduk dan meratapi kesedihannya. Perang antara Sultan Ghori dan Raja Prithviraj ini salah satu penghasutnya ya si Raja Kanauj juga kan, terlibat juga dia gitu. Sekarang akhirnya dia kehilangan anaknya sendiri. Aduh, menyesal memang selalu datang di akhir ya. Yaudah, ceritanya lalu kembali ke adegan awal film, di mana Prithviraj dalam sebuah arena yang melawan 3 singa tadi tuh guys, ditonton oleh semua masyarakat Ghazni dan juga Sultan pastinya. Ternyata matanya Raja Prithviraj yang emang gak bisa lihat itu karena dicongkel sama Sultan. Itu adalah sebagai hukuman untuk Prithviraj yang berani melihat Sultan dengan tajam. Kejam banget nih Sultan. Malam harinya nih ya, Chan menemani Prithviraj di tahanan. Intinya pas dicek, Prithviraj masih hidup, masih seger lah pokoknya, dan siap dengan tantangan berikutnya. Nah, Raja Prithviraj dikasih 7 anak panah untuk bisa menembakkan panahnya ke salah satu prajuritnya Sultan. Kalau berhasil, Sultan akan membebaskan Prithviraj dan seluruh prajuritnya yang ditahan. Tapi Prithviraj malah nantang Sultan balik. Dia mematahkan 6 anak panah. Tinggal 1 dong ya kan. Jadi 1 anak panah itu untuk menembakkan ke sultannya langsung, bukan ke prajuritnya Sultan Ghori gitu. Itu tantangannya Prithviraj. Di depan rakyatnya mau gak mau Sultan setuju dong. Pertama nih, Sultan keliling dulu dengan kudanya, seakan dia mau mengecokkan Prithviraj nih. Mengelilingi Prithviraj, Sultan melontarkan tombaknya. Prithviraj masih belum menembakkan panahnya, tapi dia berhasil menghindar dari tombaknya Sultan. Yang kedua, Sultan kayak mau curang gitu. Dia menembakkan tombaknya dari samping bawah. Tapi Prithviraj ini kan pendengarnya kuat banget. Dari apa yang dia dengar, Prithviraj ini langsung paham. Pokoknya dia tahu kalau dia akan diserang dari samping. Lalu Prithviraj ambil posisi dan menembakkan anak panahnya pas banget kena lehernya sang Sultan. Wah, Prithviraj selamat dan dia menang loh. Aduh, seneng banget. Chan langsung turun dan memeluk Prithviraj. Sementara Sultan yang udah terkapar digotong nih sama anak buahnya ya kan. Pas Chan dan juga Prithviraj lagi pelukan, tiba-tiba mereka berdua diserang banyak anak panah dari segala sisi. Astaga, bahkan udah begini loh, dan di depan rakyat loh pihak Sultan masih curang. Aduh, ini begini amat ya endingnya. Persis seperti yang dilihat dari penglihatannya Chan sebelumnya. Raja Prithviraj meninggal bersamaan dengannya yang juga meninggal dunia. Oke, singkat cerita prajuritnya Prithviraj kan dibebaskan nih. Nah, justru rakyatnya Sultan memberikan hormat ke Prithviraj dan juga Chan yang tubuhnya sedang digotong. Sedih banget guys. Dan inilah ending film dan juga ending dari cerita Samrat Prithviraj. Ya udah, terima kasih banyak ya guys udah nonton dan juga dengerin bocoran film kali ini. Tapi tetap tungguin dan tonton Studio Bocor berikutnya ya. Stay healthy. Dah.